Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya, bersama dengan Mr. Angga yang akan menyampaikan materi bahasa Inggris pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah beliaulah kita semua bisa melakukan kegiatan belajar mengajar sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi baru, yakni pada pembelajaran 3 dengan topik Degrees of Comparison. Nah, degrees of comparison secara umum berarti perbandingan. Jadi pada materi ini kalian akan mempelajari cara membandingkan sesuatu atau benda berdasarkan kualitas atau kuantitasnya. Degrees of comparison sendiri dibagi menjadi 3, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Sebelum kalian mengenal lebih jauh tentang penggunaan degrees of comparison, pertama kalian harus tahu apa itu adjectives. Karena degrees of comparison tidak terlepas dari penggunaan adjectives, yang mana dalam bahasa Indonesia berarti kata sifat. Jadi pada pembahasan pada hari ini kita akan berfokus pada adjective atau kata sifat. Nah, berikut adalah poin pembahasan pada topik hari ini. Pertama, itulah pengertian dari adjectives atau kata sifat. Yang kedua ada syllables atau suku kata. Nah, di sini kalian akan mempelajari menentukan jumlah suku kata dalam suatu kata sifat. Yang ketiga itu structure ya. Jadi kalian akan mempelajari bentuk penggunaan adjektif dalam frasa atau kalimat. Yang pertama ya, poin pertama, apa itu adjektif? Jadi adjectives itu a word describes a noun or pronoun, atau kata yang menjelaskan atau mendeskripsikan benda atau kata ganti orang. Noun itu kata benda, pronoun itu kata ganti orang ya. Ini sudah pernah Mister sampaikan sebelumnya ya. Pastinya kalian sudah ada bayangan. Nah, yang pertama adalah noun, ada kata benda ya. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Ada house, pineapple, bird ya. Jadi noun itu banyak ya contohnya di samping gambar-gambar yang kalian lihat itu ya. Bisa benda hidup, bisa juga berupa benda mati ya. Bisa bangunan, buah, binatang, kendaraan, dan lain-lain. Nah, untuk pronoun atau kata ganti orang ya. Ini contohnya ada I atau saya, you, kamu, he, she, it, we, they ya. Jadi biasanya menepati posisi sebagai subjek ya, pronouns itu. Tapi terkadang juga menjadi objek. Nah, yang berikutnya adalah contoh-contoh kata sifat ya. Nah, di sini ada 9 kategori kata sifat ya. Yang pertama ada opinion atau pendapat. Contohnya amazing, menakjubkan ya, fantastic, awful. Ya, itu adalah kata sifat pendapat ya. Yang berikutnya size atau ukuran. Contohnya adalah small, kecil, big, besar, tiny, kecil ya, mungil. Yang ketiga ada quality atau kualitas ya. Misalkan thick, tebal, hard, keras, solid ya, keras juga. Jadi misalkan kualitas buku ya, thick gitu ya, tebal. Yang berikutnya age atau usia. Contohnya young, muda, old, tua, teenage, remaja. Shape itu adalah kata sifat tentang bentuk ya. Contohnya ada square, persegi, round, bulat ya. Circular itu lingkaran. Yang keenam ada color. Contohnya white, blue, red. Yang ketujuh ada origin atau asal ya.
Misalkan English, itu berarti berasal dari negara Inggris. Chinese berasal dari Tiongkok. American ya berasal dari negara Amerika ya. United States. Nah, yang ke-8 itu ada material atau dari bahan atau zat ya. Contohnya adalah metal, gold, glass ya. Metal, emas, kaca ya, glass, kaca. 9 ada purpose, ada tujuan ya, kata sifat tujuan. Contohnya cooking, cleaning, washing ya. Atau lebih ke penggunaan gerund di sini. Nah, seperti itu. Dan contoh-contoh lain bisa kalian cari tahu ya. Mungkin di Google masih banyak sekali contoh tentang kata sifat ya. Nah, yang berikutnya syllables on adjective ya. Jadi pada poin kedua kita akan membahas tentang jumlah syllable atau suku kata dalam kata sifat. Jadi jumlah suku kata atau syllable dalam kata sifat jumlahnya berbeda-beda ya. Ada kata sifat yang memiliki satu syllable atau suku kata. Ada juga kata sifat yang memiliki more than one syllable atau lebih dari satu suku kata ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Nah, berikut adalah contoh kata sifat yang memiliki one syllable atau satu suku kata. Contohnya adalah fast. Artinya apa? Tepat ya, artinya cepat ya. Fast artinya cepat. Jadi saat kata fast diucapkan, pengucapannya hanya terjadi sekali saja ya. Itulah yang disebut dengan suku kata ya. Fast. Itu sekali saja ya. Jadi kata fast memiliki satu suku kata. Yang berikutnya contoh kata sifat yang memiliki lebih dari satu syllable atau satu suku kata ya. Yang pertama ada kata clever ya. Jadi kata clever ya terdiri dari kata atau huruf ya. Clever ya. Terdiri dari dua suku kata ya. Yang berikutnya contoh lainnya adalah amazing. Kira-kira terdiri dari berapa suku katakah kata amazing? Tepat ya, terdapat 3 suku kata ya. Amazing ya, 3 suku kata ya. Jadi seperti itu ya cara menentukan suku kata, jumlah suku kata dalam suatu kata sifat ya. Nah, yang berikutnya adalah structure atau struktur penggunaan kata sifat ya dalam frasa atau kalimat ya. Nah, yang pertama itu adalah adjectives modify nouns atau kata sifat yang menjelaskan kata benda ya. Contohnya terdapat dalam kalimat berikut. I wore a beautiful hat. Ya. Nah, bisakah kalian mencari tahu yang manakah kata benda dalam kalimat tersebut? I wore a beautiful hat. Yang manakah kata benda? Tepat ya, hat. Itulah kata benda. Jadi, hat itu fungsinya adalah sebagai noun ya. Nah, pertanyaan berikut. Yang manakah adjektif atau kata sifatnya dalam kalimat tersebut? Tepat sekali, beautiful ya. Jadi beautiful kata sifat ya atau adjektif. Nah, jadi dalam frasa tersebut, dalam frasa kata benda tersebut, beautiful hat ya, yang merupakan kata sifat
Kata beautiful yang merupakan kata sifat menjelaskan atau mendeskripsikan head di sana ya, yang merupakan kata benda. Untuk bentuk frasa dalam bahasa Inggris ya, ingat ya, untuk bentuk frasa dalam bahasa Inggris, kata benda letaknya setelah atau di belakang kata sifat ya. Biasanya kata benda letaknya setelah atau di belakang kata sifat ya. Jadi diingat-ingat ya. Beautiful head. Contoh lain adalah good boy, anak yang baik ya. Contoh lain adalah hot coffee, kopi yang panas. Nah, seperti itu ya. Nah, berikut adalah contoh kata sifat ya. Adjectives act as complement to linking verbs or verbs to be. Nah, artinya kata sifat yang berfungsi sebagai pelengkap dalam suatu kata kerja tertentu dan kata kerja yang menggunakan to be ya. Nah, contohnya terdapat pada kalimat I'm happy ya. Nah, sebelumnya di sini maksudnya adalah kata sifat yang fungsinya sebagai pelengkap ya. Yang pertama kita bahas di sini adalah kata sifat yang fungsinya sebagai pelengkap dalam to be ya. Contohnya ada pada kalimat I'm happy ya. Nah, tahukah kalian yang mana merupakan kata sifat dalam kalimat tersebut? Tepat sekali. Kata sifatnya adalah happy ya. Oke. Berikutnya yang mana merupakan to be-nya atau kata kerja to be-nya dalam kalimat tersebut? Tepat sekali. To be-nya atau verb to be-nya adalah am ya. Nah, jadi dalam konteks kalimat tersebut kata sifat happy berfungsi sebagai complement atau pelengkap. Dalam hal ini yang dijelaskan adalah pronoun atau subjek dalam kalimat ya, yaitu I. Nah, berikut adalah contoh penggunaan kata sifat sebagai pelengkap dalam linking verb ya. Nah, contoh kalimatnya adalah I feel sad. Nah, dalam kalimat berikut kata sifatnya adalah sad. Dan linking verb-nya adalah feel ya. Nah. Oke. Yang dimaksud dengan linking verb di sini adalah kata kerja tertentu ya, yang bisa dipakai untuk menjelaskan kata sifat. Contoh linking verb lainnya adalah look atau terlihat dan seem, S-E-E-M atau nampak ya, sama juga terlihat ya. Nah, jadi hanya kata kerja tertentu yang bisa dikombinasikan dengan adjectives ya. Tidak semua kata kerja bisa dikombinasikan dengan adjectives ya, hanya kata kerja tertentu. Baik, sekian materi ya pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini, yaitu tentang adjectives. Jika ada materi yang kurang kalian bisa pahami, kalian bisa tanyakan ke guru mapel bahasa Inggris Mr. Angga ya, melalui WhatsApp. Ataupun tugas yang kalian kira sulit untuk dikerjakan, kalian bisa tanyakan juga ya. Akhir kata, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye.